Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Francisco Bagnaia dan Marc Marquez bukan lagi bocah ingusan, bos Ducati enteng tangani dinamika keduanya. Atmosfer panas di garasi tim Ducati Lenovo telah menjadi ramalan seiring bersatunya dua pembalap juara dunia. Namun, Davide Tardozzi selaku manajer tim tidak khawatir dengannya. Ducati membentuk tim impian setelah memasangkan Francisco Bagnaia dengan Marc Marquez di tim pabrikan mereka. Bagnaia dan Marquez menjadi dua pembalap paling dominan dalam satu dekade terakhir dengan masing-masing mengoleksi 2 gelar dan 6 gelar di kelas para raja. Konflik makin berpeluang untuk terjadi karena kehadiran Marquez bisa merongrong status rider nomor 1 Ducati yang telah berhasil didapat Bagnaia. Tim impian memang tak selamanya menghadirkan pelangi tetapi juga badai dan angin dalam dinamika antara dua joki dengan ambisi juara. Tengok saja duet Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo di Yamaha tahun 2008 sampai tahun 2010, tahun 2013 sampai tahun 2016, atau aksi saling sindir Andrea Dovizioso dengan Lorenzo di Ducati tahun 2017 sampai tahun 2018. Bahkan Bagnaia pernah mengatakan bahwa duetnya dengan Marquez bisa menjadi bencana di samping kesuksesan saat merespons perekrutan si alien oleh si merah Borgo Panigale. Menanggapi hal itu, Davide Tardozzi tidak khawatir. Bahkan menurutnya akan lebih mudah untuk mengatur pasangan juara seperti Bagnaia dan Marquez. Saya tidak akan mengubah pendekatan saya, kata Tardozzi, dilansir dari Crash.net. Pada akhirnya lebih mudah untuk bekerja dengan para juara daripada anak-anak muda, imbu pria yang dikenal karena reaksi hebohnya itu. Tardozzi percaya diri karena telah mengenal karakter Bagnaia. Optimismenya bertambah setelah beberapa bulan pertama dengan Marquez selaku orang baru. Ada rasa saling menghormati antara Bagnaia dan Marquez yang telah dilihat Tardozzi. Mereka melakukan banyak diskusi, ucap Tardozzi. Mereka bekerja sama untuk mengembangkan motornya dan pada akhirnya sirkuitlah yang akan menunjukkan siapa yang di depan dan siapa yang di belakang. Namun, itu adalah sesuatu di mana siapapun yang berada di belakang akan mendapat dorongan itu menjadi lebih baik pada balapan berikutnya. Jadi saya tidak memiliki keraguan bahwa akan sangat mudah untuk bekerja dengan mereka. Tardozzi juga menegaskan tidak akan ada status pembalap nomor 1 di timnya. Baik Bagnaia dan Marquez dijanjikan dukungan yang sama. Perbedaan dalam umpan balik terhadap motor pun tidak akan menjadi problema. Marquez sendiri pernah mengungkapkan bahwa mencegat pemutakhiran motor yang bakal menguntungkan rekan setim menjadi salah satu perang yang terjadi di luar trek. Kami akan mendukung mereka dengan cara terbaik, tukas Tardozzi. Apabila salah satu pembalap atau yang lainnya mengambil jalan yang berbeda, dengan setelan atau komponen, maka kami akan mencoba mendukungnya dengan cara terbaik. Para pembalap VR46 Riders Academy memindah lokasi latihan mereka dari Tafulia ke Mandalika dalam persiapan menuju MotoGP 2025. Pembalap-pembalap VR46 Riders Academy terlihat menjalani latihan bersama di sirkuit internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada Senin, tanggal 27 Januari tahun 2025. Seperti dikutip dari Tribun Lombok, kegiatan ini menjadi bagian dari kerjasama antara VR46 Riders Academy dengan Pertamina Lubricants. Pertamina tidak hanya bekerja sama dengan tim balap VR46 tetapi juga Akademi Pembalap Besutan Legenda MotoGP, Valentino Rossi. Sesi track day akan berlangsung selama 3 hari. Sejumlah pembalap muda akan bergabung pada Selasa tanggal 28 Januari tahun 2025, dan Rabu tanggal 29 Januari tahun 2025. Melalui kerjasama ini, Pertamina berniat untuk mengirim 4 pembalap belia untuk berlatih di Tafulia, kampung halaman dedakter sekaligus markas VR46. Mereka akan dikirim pada pertengahan tahun ini. Rencana tersebut telah dibagikan VP Marketing PT Pertamina Lubricants, Nurgoho Setio Utomo, pada perhelatan seri balap MotoGP Indonesia pada akhir September lalu. Salah satu materi yang akan kita kembangkan ke akademi lokal, mereka bisa latihan dengan para lulusan Akademi VR46, tutur Nugroho kepada bolasport.com dan awak media lainnya. Member VR46 Academy kan ada Pecco, Bagnaia, Luca Marini, Marco Bezzecchi, dan Franco Morbidelli. Mereka bisa nanti latihan bersama. Keempat nama yang disebutkan terlihat hadir dalam latihan. Bagnaia, Morbidelli, dan Fabio Di Gianantonio mengendarai motor Ducati Panigale V4, motor latihan untuk anggota skuad Ducati di MotoGP.
Bezzecchi menunggangi Aprilia RSV4 seiring kepindahannya ke tim pabrikan Aprilia. Adapun Luca Marini yang memperkuat Repsol Honda dibekali Honda RC213 VS. Di Giannantonio ingin sedikit mengganggu pertarungan antara Bagnaia dan Marquez. Fabio Di Giannantonio berharap untuk mencuri beberapa rahasia dan sedikit mengganggu pertarungan antara dua orang yang sedang tertekan. Fabio Di Giannantonio dari VR46 berniat mencuri beberapa rahasia dan mengganggu pertarungan antara dua pembalap yang tengah tertekan di MotoGP 2025. Orang-orang yang berada di bawah tekanan itu adalah bintang pabrikan Ducati, Francisco Bagnaia dan rekan satu tim barunya Marc Marquez, yang merupakan favorit besar untuk meraih gelar. Kuda hitam di Giannantonio, yang memulai musim VR46 keduanya, akan menjadi satu-satunya pembalap lain di pabrikan Desmosedici GP25. Saya rasa kami punya peluang luar biasa untuk berkembang, belajar dari yang terbaik di grid, dan menunjukkan potensi kami, kata Di Giannantonio dalam panggilan Zoom menjelang peluncuran tim Pertamina Enduro VR46 hari Sabtu di Jakarta. Tujuan dan misi kami tahun ini adalah menikmati setiap momen di atas motor pabrikan, yang bagi tim dan bagi saya merupakan pencapaian yang luar biasa dengan sendirinya. Dan meningkatkan performa tahun lalu dengan mencoba naik podium. Akan sangat menakjubkan juga untuk membandingkan diri kami dengan mereka. Pecco dan Marc mencoba mencuri beberapa rahasia dan mengganggu pertarungan antara dua orang yang sedang tertekan. Karena pada akhirnya, kami memiliki motor yang sama. Jadi saya ingin menjadi salah satu dari mereka, salah satu yang terbaik. Jadi tujuannya adalah untuk sedekat mungkin dengan mereka, dan jika kita bisa, mengapa tidak mencoba mengalahkan mereka? Yang pasti saya ingin sesuatu yang besar. Mengenai pengembangan motor, Di Giannantonio menegaskan gaya berkendaranya merupakan perpaduan Bagnaia dan Marquez. Pada tahun 2023, saya benar-benar seorang yang suka mengerem mendadak, dan saya sebanding dengan Pecco. Namun dengan motor tahun lalu, jauh lebih sulit bagi saya untuk melakukannya, ungkapnya. Dan sejak Marc bergabung dengan Ducati, ketika saya memeriksa datanya, hal yang paling menonjol adalah cara kami menggunakan gas, kami cukup mirip. Jadi, seperti yang kamu bilang, aku punya sesuatu dari masing-masingnya. Memikirkan proyek dan pengembangannya, mungkin kami akan memiliki 3 cara kerja yang berbeda. Tetapi saya juga berpikir cara terbaik adalah jika kita bekerja di jalur yang sama, untuk mempercepat pengembangan. Tetapi Gigi pasti akan melakukan yang terbaik untuk mengatasinya. Pebalap Italia, yang memenangi MotoGP Qatar 2023 untuk Gresini, meraih hasil terbaik keempat dengan motor berusia 1 tahun di VR46 musim lalu sebelum melewatkan 2 putaran terakhir untuk menjalani operasi bahu. Di Gia, yang menyebut kondisinya saat ini 85% fit, akan mengendarai motor Superbike Panigale di Mandalika hari ini sebelum melakukan perjalanan ke tes MotoGP Sepang pada 5-7 Februari.